Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Gimana semua kabarnya? Semoga teman-teman gak ada yang lagi sakit ya guys. Dan buat teman-teman yang lagi beraktivitas di luar rumah atau beraktivitas di luar kantor, perhatikan ya guys, beberapa hari ini tuh kita lagi diterpa hujan deras. Mungkin Jabodetabek ya, tapi kalau di Bogor memang hujan mulu nih beberapa hari belakangan. Dan teman-teman jangan lupa untuk bawa jas hujan, jangan lupa untuk bawa payung. Terus kalau teman-teman yang bawa mobil mungkin ya dilihat juga performa dari bannya. Maksud gua kok jadi performa sih? Maksud gua lihat fisik dari bannya gimana. Kalau misalkan lagi botak ya jangan ngebut-ngebut. Kalau bannya sedikit kempes diisi dulu karena takutnya ntar jalanan licin. Kita perlu menghindari resiko dari kecelakaan karena kalau misalkan ada apa-apa dengan kita, bukan cuma kita aja yang khawatir, tapi keluarga juga di rumah pasti khawatir. Nah, sekarang kita akan membahas Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bitcoin terlebih dahulu, cuma kita akan melihat on-chain analysisnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melirik potensi Bitcoin ya guys. Kalau kita melirik dari on-chain, kita akan melihat kapitulasi on-chain yang besar dengan kerugian yang terrealisasi itu bersihnya sebanyak 2,5 miliar dolar. Nah, seperti yang sudah gue bilang, kita sekarang akan mencoba menganalisa apakah bear saat ini itu telah mengambil kuasa pada skala makronya. Ya, dari harga tertingginya di 69.000 dolar kemarin, Bitcoin ini kan sudah menurun sedalam 50% lebih ya guys. Dan aksi jual ini tuh memang yang juga terburuk kedua sejak crash 2018 dan juga 2020. Cuma kalau kita lihat berdasarkan historicalnya, penurunan saat ini tuh masih kalah dalam sama bulan Mei dan Juli 2020 kemarin. Matriks NUPL yang mengukur bersihnya laba rugi yang belum terrealisasi saat ini memang berada pada angka 0,325 yang menunjukkan bahwa setara dengan 32,5% dari kapitalisasi pasar Bitcoin ditahan sebagai keuntungan yang belum direalisasikan. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan guys bahwa Bitcoin masih banyak yang belum dijual walaupun harga sedang bergerak menurun. Ini tuh kontras banget ya dengan nilai profitabilitas yang jauh lebih tinggi dari 0,75 pada bulan Maret dan 0,68 pada Oktober tahun lalu. Nah, dari sini kita bisa mengindikasikan guys bahwa bear market sebenarnya tuh udah terjadi mulai Mei 2020 kemarin. Tapi ada perbedaan siklus yang selalu menjadi perdebatan saat ini kalau kita pertimbangkan dari siklus-siklus sebelumnya, yang dimana realisasi profit saat ini memang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dan juga banyak argumentasi kalau kita bandingkan dengan bull 2013 dan 2017, indikator saat ini tuh memang menunjukkan kejenuhan pasar yang terlalu signifikan menurut gue ya. Karena dari indikator ini kita bisa melihat adanya signal bearish divergence. Kalau kita berbicara tentang profit yang belum terrealisasi, berarti kan masih ada atau mayoritas orang investor itu masih holding Bitcoin dan belum cenderung untuk menjual. Sedangkan indikator tuh sekarang memberikan signal bearish yang dimana berarti ada potensi harga itu menurun drastis. Nah, kalau kita lihat dari sini, pertanyaan adalah kenapa ada tumpang tindih dari aksi investor dan indikator? Apakah pasar masih positif bahwa Bitcoin belum masuk ke winter season? Ataukah karena instansi atau institusi yakin bahwa Bitcoin memang betul sebuah alat yang dapat melindungi nilai asetnya dari devaluasi dan cenderung holding Bitcoin untuk jangka panjang. Nah, indikator ini pun sama dengan indikator sebelumnya yang berguna untuk mengidentifikasi realisasi profit yang dilakukan oleh para investor. Metrik saat ini memang berada pada angka 0,85 dan tidak bisa dipungkiri memang ya saat ini pasar berada di teritori bearish market dengan melihat adanya bearish divergence pada indikator ini juga. Dari sini kita bisa mengobservasi adanya anomali pasar yang membuat cycle-cycle sebelumnya menjadi pertanyaan sebenarnya guys. Terus teman-teman harus perhatikan tanda panah berwarna biru pada cycle sebelumnya nih, yang dimana garis putus-putus ini adalah area retest dari matriks ini ya guys. Di saat matriks terkoreksi dan retestnya berhasil, pasti akan selalu ada kenaikan harga yang tajam. Dan teman-teman sekarang harus perhatikan tanda panah berwarna hitam di matriks saat ini.
Nah, metrik saat ini pun ya sedang retest pada area yang sama. Jadi pertanyaannya adalah apakah setelah ini memang akan ada pembalikan harga tajam yang seperti cycle-cycle sebelumnya. Nah, beda ya guys dengan tanda panah yang berwarna kuning ini, yang dimana kalau kita lihat berdasarkan tanda panah kuning ini masuk kepada early bear market atau awal mula terjadinya bearish market. Selalu kalau kita lihat berdasarkan awal mula terjadinya bearish market, pasti akan selalu ada dead cat bounce sampai saatnya atau sampai dengan akhirnya harga itu terkoreksi dalam karena kan pasar itu panik gitu ya. Dan ya dari indikator ini pun ya kita dapat menyimpulkan bahwa pasar memang sekarang itu berada di ketidakpastian. Jadi kalau sebenarnya mau melihat simpelnya adalah indikatornya ini aja guys. Kalau memang ternyata MVRV ini nggak berhasil retest di area 0,85 dan turun jauh lebih dari 0,85, maka kita masuk ke dalam fase winter atau bearish market. Nah guys, ini adalah RTLR. LTRL ini terbilang baru ya guys, karena baru juga dikembangkan oleh salah satu developer juga ya, yang memang dia memodifikasi realized price menggunakan liveliness in the denominator gitu ya. Jadi bahasa mudahnya indikator ini tuh dianggap sebagai sebuah model untuk menilai holder fair value atau menilai harga wajar Bitcoin dari kaca para holders ya. Dan dari indikator ini kita dapat melihat bahwa harga Bitcoin diperdagangkan di bawah RTLR $39.200 dan juga di atas harga 24.200, yang biasanya bila mana harga diperdagangkan di bawah RTLR seringkali disimpulkan sebagai awal mula terjadinya bearish market. Tinggal kita melihat aja reaksi pasar apakah lebay dalam menyimpulkan potensi ini. Sedangkan Mei 2017 kemarin itu harga pun sempat diperdagangkan di bawah LTRL. Tapi kalau kita lihat di sini memang harga itu berhasil untuk bullish kembali ya guys. Jadi jika kita lihat dari sini betul adanya memang pasar saat ini berada pada ketidakpastian. Angka holders yang sementara masih besar tapi bearish itu terlihat di depan mata. Jadi kalau kita lihat di sini memang sebenarnya apakah ada manipulasi yang dilakukan oleh para big boys secara psikologi itu untuk menakut-nakuti para short term holder. Nah, kalau kita lihat dari sini ya kita melihat lagi aktivitas jual beli untung dan rugi ya. Mulai all time high kemarin sampai sekarang tuh mayoritas investor memang merugi. Selama periode 7 hari terakhir jumlah total kerugian itu melebihi 7,75 miliar dolar. Nah juga sekarang banyak pertanyaan kenapa saat itu harga cenderung banget volatile. Nah ini memang disebabkan oleh para short term holder yang balas dendam ya menurut gua, karena memang rugi beli di pucuk. Ada aksi jual beli yang cukup sangat signifikan oleh para short term holders di sini ya, yang dimana aksi ini tuh dilakukan untuk menutupi kerugian yang mereka dapatkan sebelumnya. Tapi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kerugian yang didapat oleh para short term holder itu masih cenderung sangat besar untuk saat ini. Tapi sebenarnya nggak juga short term holder yang merugi di sini guys, tapi long term holder pun merugi dengan kerugian itu 17,665% dari total supply yang di hold sebanyak 81,7% di luar exchanges. Namun profit para long term holder ini pun masih cenderung lebih besar pula guys, sebesar 64,046% dari total supply yang di hold di luar exchanges sebanyak 81,7%. Tapi ya untuk saat ini memang LTH belum ada aksi jual besar-besaran ya kalau gue lihat. Nah untuk menutup analisa mingguan on-chain ini kita bisa melihat juga ya bahwa volume koin yang lebih tua dari 1 tahun meningkat lebih sejak Oktober kemarin. Lebih dari 59,3% dari supply yang beredar sekarang tidak aktif itu selama lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti ada peningkatan sebanyak 5,8% dari supply yang beredar dalam 3 bulan terakhir ya guys. Adanya perpindahan koin dengan umur koin yang lebih dari 1 tahun ke wallet menunjukkan saat ini memang mayoritas investor itu cenderung holding Bitcoin dibandingkan diperdagangkan. Nah kalau kita lihat dari sini tuh sebenarnya ada yang menarik guys. Aksi-aksi saat ini instansi institusi banyak yang sudah mengadopsi Bitcoin. Banyak juga negara yang udah mulai melirik Bitcoin sebagai legal tender.
dan aksi akumulasi juga dilakukan oleh para big boys. Sedangkan harga Bitcoin sekarang tuh terus-menerus menurun. Nah, yang menjadi kesimpulan adalah buat apa gitu para big boys itu sekarang mengakumulasi atau membeli Bitcoin yang dijual oleh para short term holder tapi tidak diperdagangkan di masa-masa saat ini dan memang cenderung holding, yang menjadikan rasanya volume perdagangan Bitcoin itu cenderung menurun. Nah, kalau gue menggunakan feeling ya berdasarkan white paper Bitcoin atau korelasi antara Satoshi membuat Bitcoin ini secara perlahan tuh seperti kayak gue bertanya-tanya apakah misi Satoshi itu berhasil dalam mengimplementasikan Bitcoin itu sebagai mata uang. Maka dari itu banyak investor yang juga menimbun Bitcoin karena terlihat oleh mereka paper money itu sekarang udah terlihat sangat lemah dan cenderung tradisional di masa sekarang. Jadi kalau kita proyeksikan atau kita berangan-angan, kemungkinan besarnya berarti 2 atau 3 tahun ke depan Bitcoin ini tuh pasti akan diterima baik oleh masyarakat dan mungkin saja sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk bertransaksi, atau mungkin ya seperti di El Salvador lah kemungkinan besarnya ya untuk beli kopi sudah bisa pakai Bitcoin, dan semoga aja di Indonesia pun pasti akan seperti itu ya. Jadi kemungkinan besarnya kalaupun Indonesia gitu ya melegalkan, cuman gue nggak tahu ya apakah Indonesia akan melegalkan Bitcoin sebagai legal tender gitu ya. Cuma kalaupun iya ya gue sangat bersyukur gitu. Jadi kita yang holding Bitcoin bisa menggunakan Bitcoin bukan hanya sebagai aset, tapi juga bisa menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi gitu. Dan di sini teman-teman bisa melihat kan ada BTC CME gap ya di kisaran 32 ribuan yang juga sekarang sudah tertutup ya guys. Dan ya kalau kita lihat berdasarkan teknik analisisnya, yang dimana gue masih berjibaku kepada analisa yang sama ya guys. Kan kita sudah menghitungkan juga dari kemarin potensi penurunan untuk ke harga 34, 33, 32 itu adalah range support area-nya, yang dimana memang demand itu banyak kemarin di harga 33 dan 32. Sementara kalau kita lihat berdasarkan teknik analisis, Bitcoin memang sekarang itu masih tertahan di Fibonacci 0886 di harga 33.800 something berdasarkan analisa sebelumnya. Nah, ini adalah shepherd pattern, XD-nya Fibonacci 0886. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Bitcoin memang berpotensi untuk reversal atau tidak. Nah, kalau kita proyeksikan kenaikan melalui shepherd pattern berarti kan bisa seperti ini ya. Dari level support XD itu bisa mencapai ke 60.300. Cuman di sini teman-teman memang harus melihat beberapa area resisten yang perlu diperhatikan. Yang penting kita melihat adanya signal bullish divergence aja, mungkin aja pada time frame daily atau mungkin pada time frame 4H, 2H, 3H, 1H yang memungkinkan harga Bitcoin itu reversal dengan adanya signal bullish divergence pada level saat ini. Nah, kalau kita lihat menggunakan daily kan memang daily sudah oversold ya. Jadi kita terus melihat adanya pembalikan arah. Sementara kalau kita lihat berdasarkan MACD, di sini sudah ada lower, di sini juga sudah ada higher low, yang dimana berarti sudah ada potensi bullish divergence. Tinggal kita melihat aja reversal atau golden cross dari MACD-nya. Sementara kalau kita lihat berdasarkan RSI kan RSI juga sudah oversold dalam ya. Jadi kita harap memang pada level saat ini ada potensi pembalikan arah. Kalau kita ukur berdasarkan kenaikan harga kan berarti ke 6300 barusan ya. Jadi kalau gua proyeksikan gua masih sama kepada proyeksi gua sebelumnya berdasarkan analisa sebelumnya bahwa Bitcoin itu memang per bulan Januari kemarin kita sudah masuk ke fase macro scale consolidation. Jadi memang pergerakan tren harga itu ya ke sini gitu ya. Yang dimana kalau kita ukur berdasarkan triangle pattern, berarti di sini sudah ada A, B, C, D dan E. Nah, di sini tinggal kita lihat saja apakah potensinya memang terkoreksi lagi menurun. Kalau potensinya menurun berarti masuk ke bearish market, yang dimana berarti jadi betul ini adalah rising wedge, atau ternyata berhasil untuk break dari level resistance trendline di sini untuk mencapai ke harga yang lebih tinggi. Itu kan bisa saja berpotensi. Tinggal kita melihat aja nanti ke depannya bagaimana. Cuman kalau kita menjadikan ini tolak ukur ya dalam beberapa masa ke depan atau 2022 ini ya Bitcoin trading range-nya adalah harga 30 ribuan sampai harga 69 ribuan. Karena lowest akan di situ gitu ya. Nah, sedangkan kalau gua lihat di sini memang Bitcoin itu belum ada potensi harga menurun itu sampai ke 28.
Kalau teman-teman menggunakan basic teknik analisis sih ya bisa saja gitu ya, tapi ini terlalu basic guys. Di sini tuh terlalu basic ya, teman-teman tahu juga lah ya kalau kita menggunakan head and shoulder untuk menentukan target price penurunan ya ini tuh scalping banget, scalping skewing banget diimplementasikan atau diaplikasikannya ya pada time frame yang lebih kecil. Tapi kalau untuk mengukur skala makro tuh nggak bisa seperti ini gitu ya, karena kan pasti akan selalu ada demand di beberapa harga yang kemungkinannya kalau kita lihat mungkin ya pasar melihat 33.000 itu udah diskon banget untuk Bitcoin, dan kalau kita lihat berdasarkan beberapa indikator on chain sudah terlihat undervalue Bitcoinnya gitu ya. Ya berarti 33.000 adalah area reversal dari Bitcoin. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur bahwa kita tarik dari head terus taruh di right shoulder atau taruh di garis trendline di sini, wah harga menurun sampai 23. No guys, nggak seperti itu sebenarnya. Ini terlalu basic banget untuk menentukan apakah penurunan bisa nyampe ke situ. Cuma memang itu bisa dijadikan teman-teman sebagai referensi, belum bisa dijadikan sebagai patokan bahwa wah harga akan menurun ke 28 coy. Enggak seperti itu. Karena kan kita harus melihat ya psikologi pasar akan menerima harga diskon itu hanya sampai mana gitu. Tidak bisa melulu kita melihat berdasarkan teknik analisa, karena kembali lagi teknik analisa itu kan hanya sebagai acuan harga itu akan bergerak kemana, yang menentukan pasti akan selalu pasar gitu ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame yang lebih kecil, time frame 4H ya, di sini juga oversold tapi nggak ada bullish divergence, sama overall oversold gitu ya. Terus kalau kita lihat time frame 3H di sini sudah ada bullish divergence, jadi ada potensi harga itu memang reversal. Tapi kalau kita lihat kan memang harga saat ini reversal. Nah pertanyaannya adalah pada time frame yang lebih kecil, karena time frame 1 jam di sini kan ada bullish divergence, terus ada kembalikan arah tren, yang dimana kemarin di Bitstamp ini memang ada POM dari Bitcoin, sementara yang di lain memang nggak ada, ini cuma di Bitstamp aja local POM. Jadi pertanyaannya adalah pada level saat ini harga itu memang berpotensi reversal atau tidak. Sementara kalau kita lihat di sini berdasarkan basic analysis ya, ini yang kita sebut dengan analisa basic analysis menggunakan chart pattern. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah broadening. Di dalam sebuah broadening itu pasti akan selalu ada chart pattern lain. Kalau kita lihat di sini kan ada head and shoulder. Tinggal kita melihat aja tarik Fibonacci dari high ke low-nya, dari low ke high-nya seperti ini ya, untuk mendapatkan Fibonacci 06, 05, 04, 04 lagi. Kayak ini jadinya coy. Leh, mana sih? Tadi perasaan gue narik ini. Oh, nggak ada coy. ALF gitu. Nah, ini baru ada Fibonacci-nya. 04 kayak angkot jadi. Nah, seperti ini ya. Oke, terus habis itu kita keluarin Fibonacci 03, 02, 05, 06. Right shoulder-nya itu Fibonacci 382. Sementara untuk head and shoulder sendiri memang patokannya adalah dari key level terakhirnya di sini nih. Karena kan di sini ada left shoulder. Jadi ya kalaupun harga dari level saat ini menurun lagi, ini bisa menjadi right shoulder-nya di Fibonacci 0618, cuma tidak menutup kemungkinan di Fibonacci 382 pun harga itu pasti kembali lagi reversal. Tinggal teman-teman melihat aja sebagai tolak ukur ya. 382 kalau berdasarkan broadening wedge ini justru sudah masuk ke area retest dari broadeningnya. Sementara kan kalau kita lihat broadening itu area retestnya ada dua. Pertama kita lihat dari local resistance-nya, yang kedua berarti dari resisten trendline-nya. Yang kalau ternyata dari sini harga kembali lagi naik, maka level resisten yang perlu diperhatikan itu di area angka seginian ini. Karena di sini kan ada konsolidasi di harga 39.300 sampai dengan ke harga 38. Kalau Bitcoin dari level saat ini bisa reclaim ke harga sekian, itu bagus banget guys. Cuman yang penting jangan sampai keguyur aja gitu ya. Tapi kalau gue lihat dari sini, jadi ada kemungkinan memang potensinya adalah ke harga segitu. Jadi kalau kita menggunakan broadening kan ada dua potensi kenaikan harga ya. Kita taruhnya di sini berarti ada potensi kenaikan ke garis trend lainnya, terus di harga 38.100 sebagai level resistance. Terus kalau kita tarik dari head, terus gua taruhnya nggak usah jauh-jauh lah ya, sampai sini aja. Terus kita taruh di sini berarti ada potensi harga itu naiknya ke
40.500 gitu. Nah, ntar kita lihat aja apakah volume perdagangan saat ini bagus, baik untuk Bitcoin. Kalau bagus berarti ada potensi ke harga sekian. Cuma yang perlu diperhatikan untuk saat ini apabila naik harga kesekian nih. Berarti harga kisarannya 39.138 sampai dengan di harga 37.969 sebagai level resisten. Ya teman-teman, kalau mau scalping ya dipersilakan. Kalau untuk teman-teman yang mengharapkan untuk swing, ya coba untuk swing tapi maintain stop loss plusnya biar di saat mudah-mudahan nggak keguyur ya. Tapi kalau keguyur ya setidaknya modal masih aman, masih ada dapat sedikit profit gitu ya. Ya, BNB. Jadi kalau kita lihat BNB di sini guys, sama seperti Bitcoin, running flat di sini ya, dan juga berpotensi untuk macro scale consolidation. Dan trading range saat ini kita lihat highest dan lowestnya aja, berarti highest $691 dan juga lowestnya $211. Sedangkan kalau kita lihat di sini memang BNB itu berada pada level support yang dimana ada potensi BNB itu kembali reversal terlebih dahulu. Kalau kita ukur di sini ada garis trendline support, terus kita lihat ada Fibonacci 0618 juga sebagai level support. Lalu kalau kita lihat berdasarkan harmonic pattern, berarti ini adalah shaper pattern. Shaper pattern itu penurunan berpotensi ke Fibonacci 0786, sedangkan Fibonacci 0786 itu di harga $321. Jadi teman-teman perhatikan ya, support area 343 sampai dengan 321. Apabila ada potensi penurunan, ya maka perhatikan level support Fibonacci 0786 di harga 321. Kalau sementara waktu sih ya jangan mengambil keputusan terlebih dahulu, tapi teman-teman yang sudah akumulasi ya dipersilahkan, tinggal di maintain aja stop lossnya atau teman-teman berpikir bisa untuk jangka panjang. Kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, time frame 4H di sini sudah oversold tapi belum ada bullish divergence. Cuma rasanya memang ini seperti bullish divergence, tapi gue belum bisa reclaim bahwa ini adalah bullish divergence. Kalau bullish divergence-nya itu ada di time frame 3H, 2H, dan 1H. So kalau untuk saat ini sih ya masih sama ya seperti Bitcoin juga, pada time frame lebih kecil memang kan ada potensi harga itu bergerak naik lagi. Jadi teman-teman harus memperhatikan di sini ya. Berhubung di sini juga ada head and shoulder, tinggal diperhatikan aja right shouldernya bisa saja di Fibonacci 0,5 di sini atau juga di Fibonacci 0,382. Berhubung kan kalau kita lihat di sini Fibonacci 0,382. Area reclaimnya di mana? Di sini ya, berarti $387 di level resisten, berpotensi untuk triple top atau double top. Setelah itu ada potensi penurunan lagi. Kalau berhasil breakout itu yang oke banget menurut gua, karena udah capek banget coy, udah berapa puluh hari berarti ya kita masuk ke fase bearish dan belum ada bullishnya sama sekali. Jadi ya mudah-mudahan per bulan Februari depan kita melihat adanya biru dulu, biru jadi hijau dulu lah gitu ya, karena bosan banget merah-merah mulu, kasihan teman-teman yang nyangkut guys. Jadi ya kalau kita lihat trading range, nah trading range-nya BNB itu berarti di harga kisaran 388 sampai dengan 336 sebagai lowest dan highest-nya. Apabila bisa breakout dari resistance itu oke banget, kalau breakdown dari supportnya itu yang bahaya. Cuman kalau breakdown seperti analisa yang barusan ya guys, teman-teman harus perhatikan level support Fibonacci 0786 barusan. Nah di sini berarti harganya 321,8 gitu ya. Itu adalah support dari si cyber patternnya daily time frame barusan. Dan kalau kita ukur berdasarkan target price, ini sebagai referensi ya, dari X ke A seperti ini kita taruh di D. Ya berarti potentially bisa all time high lagi kalau kita lihat dari sini kan. Tapi kan kita harus melihat beberapa level resisten yang perlu diperhatikan, seperti contohnya 501 di sini ada level resisten yang perlu kita perhatikan juga. Terus di sini ada juga 690 yang kemarin double top, berarti bisa aja potensinya triple top. Ya, tapi yang paling pasti adalah kita masih melihat macro scale consolidation di sini ya. Karena ini adalah running flat. Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. I really appreciate it. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, terima kasih banyak. I really appreciate it.
Buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi, tinggal diklik aja Desti page-nya. Dan buat teman-teman yang mau trading di BingX, tinggal diklik aja link referral di bawah dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan trading diskon sebanyak 20%. Ini adalah hari terakhir, so kapan lagi teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar itu. Oke lah kalau begitu, thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena saya tuh malas. See you guys on the next video. Peace out.